Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena untuk Jili 5D. Mari kita buka buku halaman 58, yaitu tema 8 latihan soal subtema 2. Nah, kita mulai dari bahasa Indonesia nomor 1. Sebelum membuat rangkuman, kita sebaiknya menentukan titik-titik dalam teks non-fiksi. Jawabannya C, gagasan pokok. Nomor 2, membuat peta konsep membuat kita lebih mudah memahami dan membaca teks. Nomor 3, bacalah paragraf berikut dengan saksama. Firma merupakan bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri, serta keuntungannya dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai kesepakatan saat berdirinya firma. Nah, peristiwa penting dari teks tersebut adalah firma didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Nomor 4, peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan huruf A. Siapa yang terlibat dalam berdirinya firma? Nomor 5, bacalah paragraf berikut dengan saksama. Rumah Batang atau Bentang diresmikan pendiriannya pada tanggal 27 April 1996 oleh Bupati Sambas saat itu. Kala itu Singkawang dan Bengkayang masih satu wilayah dengan Kabupaten Sambas. Rumah Bentang menjadi tempat kegiatan acara-acara ritual keagamaan serta upacara adat. Naik dango saat musim panen tiba. Posisi rumah Bentang berada di kaki bukit. Di sekitarnya terlihat hamparan sawah yang luas dan di belakangnya terdapat pepohonan besar yang memberikan nuansa alami tersendiri. Nah, tuliskan peristiwa penting pada paragraf tersebut. Jawabannya rumah Batang atau Bentang menjadi tempat kegiatan acara-acara ritual keagamaan serta upacara adat naik dango saat musim panen tiba. Nah, sekarang ke muatan IPA. 1. Fungsi hutan terkait dengan siklus air adalah untuk C. Membantu tanah menyimpan air. Nomor 2. Dampak evaporasi yang semakin besar pada musim kemarau adalah kekeringan. Nomor 3. Melapisi jalan raya dengan beton dapat mempengaruhi siklus air karena mengurangi daerah resapan air. Nomor 4, tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air tanah, yaitu akan mengalami kekeringan, sumber air minum berkurang, dan terjadi krisis air. Nah, kita lanjut ke halaman 59 nomor 5. Tuliskan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Yang pertama, menanam pohon-pohon yang akarnya dapat menyimpan air tanah dengan baik. Yang kedua, membuat lubang atau sumur resapan air. Dan yang ketiga, melakukan pelestarian hutan. Dan berikutnya, menghemat penggunaan air.
sekarang kita ke muatan IPS. Nomor 1, jenis usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan dengan modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota, yaitu B. Koperasi. Nomor 2, jenis usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nomor 3, usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal yang terbatas. Nomor 4, tuliskan 3 macam jenis usaha perseorangan beserta contoh. Yang pertama, usaha jasa, contohnya salon kecantikan. Kemudian industri kecil, contohnya pengrajin gerabah, dan perdagangan, contohnya penjual sayur mayur. Nomor 5, tuliskan pengertian, kelebihan, serta kekurangan dari masing-masing jenis usaha kelompok. Pengertian usaha kelompok yaitu usaha yang dikerjakan oleh kelompok ataupun bersama. Nah, kelebihannya yaitu menghemat waktu, tidak rumit karena saling membantu, mudah dan cepat selesai. Nah, kekurangannya yaitu jika tidak ada yang ikut mengerjakan sehingga merugikan anggota atau orang yang mengerjakan. Kemudian pembagian keuntungan usaha menjadi lebih kecil. Perkembangan perusahaan tergantung dari beberapa pemilik dan sulitnya menentukan atau menyatukan visi dan misi. Nah, sekarang kita ke muatan PPKN. Nomor 1, perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam suatu masyarakat secara turun-menurun disebut dengan C. Adat istiadat. Nomor 2, adat istiadat bersifat lokal. Karena itu adat satu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda. Nomor 3, tuliskan contoh upacara adat yang berasal dari provinsi berikut. Yang A dari Bali contohnya adalah ngaben, dan yang B dari DIY Yogyakarta yaitu sekatan. Nomor 4, mengapa kita harus menghargai adat istiadat tiap daerah dimanapun kita berada? Agar tercipta kedamaian, mencegah timbulnya konflik ataupun perselisihan, agar adat istiadat dapat dilestarikan dan terbentuknya persatuan dan kesatuan. Nomor 5, dengan bahasamu sendiri, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia? Kita dapat mempelajari dan mendukung budaya daerah lain, mengadakan festival budaya, mempromosikan ataupun mengenalkan kepada publik. Nah, sekarang ke muatan SBDP. Nomor 1, pola lantai bentuk zigzag ditunjukkan oleh gambar yang A. Kita lanjut ke halaman 60. Nomor 2, gambar berikut merupakan bentuk pola lantai. Di sini tidak ada jawaban. Di situ adalah bentuknya segi 5. Nomor 3, pola lantai yang digunakan pada tari saman antara lain adalah pola horizontal. Nomor 4, properti yang digunakan dalam tari piring adalah piring.
Nomor 5. Tuliskan nama asal daerah properti yang digunakan dan makna tarian daerah berikut. Di situ ada 2 tari. Kita jelaskan dulu yang A. Yang A itu namanya tari topeng Yapong. Asalnya dari DKI Jakarta, propertinya topeng dan selendang, maknanya menjauhkan dari petaka. Sedangkan gambar yang D itu namanya tari Seudati Saman. Asalnya dari Aceh. Dan propertinya adalah ikan kepala sarung rebana. Maknanya adalah keagamaan dan sopan santun. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.